kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Sobat Kebangsaan. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan bersama saya, Vira Islami Nur Awaliyah, dari Direktorat Meteorologi Penerbangan sebagai host yang hari ini akan memandu obrolan-obrolan penting tentang generasi muda dan bela negara, dari cinta tanah air hingga pengabdian sebagai ASN. Hari ini saya ditemani oleh 4 narasumber. Ada Mas Nika Agung Wisesa dari Direktorat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu. Say hi, Mas Nika. Halo, Oke, yang kedua ada Mas Diki Nayosa dari Direktorat Data dan Komputasi sebagai narasumber kedua. Halo, Mas Diki. halo Mbak Vira. Yang ketiga ada Mas Muhammad Faik Torik dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Soekarno-Hatta. Halo, Mas Faik. Halo Mbak Vira. Halo, dan yang terakhir ada Mbak Ayu Agustina dari Direktorat Layanan Iklim Terapan. Halo Mbak Ayu, selamat bergabung. Halo Mbak Vira. Oke, hari ini kita akan coba kupas bagaimana generasi muda bisa ikut membela negara dengan caranya masing-masing. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, saya akan mulai dari narasumber pertama. Menurut Mas Nika nih, kira-kira apa sih makna bela negara bagi generasi muda saat ini? Oke, terima kasih atas waktunya ya Mbak Vira. Menurut saya, bela negara itu sekarang ya bukan sekedar angkat senjata ya. Bela negara bisa dilakukan lewat hal-hal sederhana. Seperti apa? Seperti bekerja dengan profesional. Nah, kalau kita sebagai ASN ini, kita bisa menerapkan nilai berakhlak dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian, kita juga harus selalu menjaga persatuan, ikut aktif di komunitas sosial, bahkan dengan menjaga nama baik bangsa di dunia internasional. Begitu, Mbak Fira. Oke, menarik sekali ya Mas Nika. Jadi bela negara ini bisa fleksibel ya Mas, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Betul. Oke, kalau menurut Mas Diki nih, kira-kira sependapat gak Mas? Atau ada tambahan yang lain? Betul, betul. Saya sangat setuju ya dengan Mas Nika. Tapi saya mau menambahkan sedikit gitu. Generasi muda sekarang ini menghadapi tantangan globalisasi dan derasnya budaya asing. Nah, menjaga jati diri bangsa juga bisa menjadi salah satu bentuk bela negara. Jadi, jangan sampai kita kehilangan identitas kita sebagai bangsa Indonesia ya. Setuju banget. Jadi jangan sampai kita jadi asing ya di negeri kita sendiri. Oke, kita lanjut nih. Kalau sekarang kan kita udah masuk ya di era digital. Tadi menurut Mas Diki udah disinggung soal globalisasi, internet segala macam. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Mas Diki tantangan generasi muda dalam membela negara di dunia digital ini? Oke, kalau menurut saya ya, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah hoaks, ujaran kebencian, bahkan radikalisme online gitu. Tapi peluangnya juga besar. Kita bisa pakai media sosial untuk kampanye positif, menyebarkan semangat persatuan, bahkan gerakan sosial gitu sih, Mbak. Berarti bela negara ini bisa kita lakukan lewat jempol aja ya, Mas? Iya, benar sekali. Oke, betul. Kalau Mas Nika nih, kalau dengar jawaban tadi, kira-kira contoh konkret yang bisa dilakukan anak muda sehari-hari di medsos, kira-kira apa nih, Mas? Sederhana sih, Mbak. Misalnya ya, kita bisa stop share berita hoax. Contohnya ya kayak kita tahu lah akhir-akhir ini kan situasi sedang memanas ya. Kita bisa menerapkan aksi bela negara dengan memposting konten-konten yang menyerukan untuk berdamai dan bersatu dan tidak memprovokasi untuk memperkeruh suasana. Kemudian kita juga bisa dukung konten-konten kreator lokal yang membuat konten positif yang menyerukan persatuan bangsa dan bela negara.
atau yang membuat konten inspiratif tentang Indonesia itu juga sudah merupakan bagian dari bela negara. Oke, menarik sekali ya, Mas. Thank you. Kalau misalkan bicara kontribusi nyata, saya mau geser dulu ke Mas Faik nih. Mas Faik kan sebagai ASN, sebagai pelayan publik, tentu juga menghadapi tantangan era digital. Kira-kira nih, menurut Mas Faik, bagaimana ASN bisa menunjukkan bela negara lewat pekerjaannya? Boleh, Mas? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya Mbak Vira. Ya, menurut saya ASN itu bisa menjadi ujung tombak ya dalam pelayanan publik. Dan menurut saya, upaya bela negara itu bisa diwujudkan ketika kita sebagai ASN bisa bekerja dengan integritas, disiplin, dan juga bisa mengadakan inovasi-inovasi dalam pelayanan. Dan itu juga menjadi sebuah langkah konkret ya. Contohnya saya bekerja di unit stasiun meteorologi di Bandara Soekarno-Hatta. Saya bisa memberikan informasi pelayanan untuk penerbangan yang mana itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sipil dalam dunia penerbangan. Wow, luar biasa, Mas. Jadi bekerja dengan hati pun bisa jadi bela negara nih ya. Oke, Betul sekali. kalau betul banget, Mas. Semangat nih. Kalau geser lagi ke Mbak Ayu nih sebagai narasumber keempat, kira-kira sebagai ASN muda, ada nggak sih pengalaman atau contoh nyatanya gitu Mbak, bela negara itu seperti apa? Boleh Mbak, silakan. Oke, baik, makasih Mbak Vira. Mungkin saya mau cerita sedikit tentang ini, unit kerja saya ya. Unit kerja saya di Direktorat Layanan Iklim Tarapan. Saya khususnya di bidang diseminasi informasi iklim, di mana kami di sini terus mengembangkan inovasi terkait layanan digital untuk apa? Untuk menjangkau masyarakat luas. Nah, salah satunya kalau di Direktorat Layanan Iklim Terapan itu ada program namanya Sekolah Lapang Iklim, di mana sekolah lapang iklim ini yang disasar itu banyak ya masyarakat secara luas, terutama petani, terus juga sivitas akademik juga. Apa yang dilakukan itu kita di BMKG melakukan edukasi, lalu menyampaikan informasi kepada masyarakat secara langsung. Misalnya tadi petani, mereka secara langsung mendapatkan informasi terkait bagaimana sih waktu yang tepat, waktu yang baik untuk misalnya proses tanam padi atau palawija dan lain sebagainya. Lalu contoh lainnya adalah terkait diseminasi informasi itu kita nih BMKG punya banyak kanal, mulai dari sosial media, terus juga website ya, juga aplikasi mobile yang bisa diakses oleh publik. Di mana di sini kita bisa sebarkan informasi terkait iklim, cuaca, yang jelas nanti masyarakat bisa mudah mengakses informasi tersebut begitu. Jadi menurut saya nih kontribusi nyatanya itu kita sebagai ASN di BMKG khususnya melalui ilmu pengetahuan juga teknologi kita bisa mendukung ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wah, keren sekali Mbak Ayu. Berarti teknologi bisa jadi alat bela negara ya sekarang ya. Iya Jadi betul tidak Mas. hanya untuk anak muda, tapi ASN juga bisa melakukan bela negara dengan teknologi, gitu ya Mbak. Betul sekali betul. Ya, betul sih. Saya juga setuju ya. Justru kita sebagai ASN pun harus bisa adaptif ya terhadap perkembangan zaman, teknologi. Jadi jangan sampai kita kalah sama anak muda yang ada di luar sana. Setuju Mas. Oke, oke, betul banget nih, betul. Jadi banyak banget ya yang bisa kita dapat hari ini insight-nya nih. Sebelum saya tutup, saya mau dong minta satu kalimat refleksi dari masing-masing narasumber. Kalau diminta mendefinisikan bela negara dalam satu kalimat, kira-kira apa nih jawabannya? Boleh dari Mas Nika dulu? Oke. Buat saya, bela negara adalah cinta tanah air yang diwujudkan lewat tindakan sehari-hari. Wih, di cakep. Lanjut, Mas Diki. Oke, kalau menurut saya sih bela negara adalah literasi digital dan menjaga persatuan di dunia maya juga gitu. Sip, mantap.
Silakan Mas Faik. Oke, kalau menurut saya, bela negara adalah ketika kita sebagai ASN bisa bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme. Luar biasa. Oke, Mbak Ayu, silakan ditutup dengan quotes-nya. Oke, Mbak, makasih. Kalau menurut saya, bela negara itu bentuknya bisa berupa inovasi nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Siap. Makasih. Luar biasa, ringkas tapi penuh makna ya. Teman-teman semua boleh kita aplaus dulu untuk kita yang luar biasa ini hari ini. Eh, Siap. Jadi kita sudah belajar belajar banyak ya hari ini. Eh, kita tahu nih bahwa bela negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua nih. Generasi muda juga bisa melakukannya lewat pendidikan, teknologi, kerja nyata yang tadi sudah dijelaskan. Dan sebagai ASN, kita adalah garda terdepan yang membuktikan bahwa pengabdian negara ini dilakukan demi melaksanakan tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Oke, mari kita bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Saya Vira Islaminur Awaliyah bersama narasumber pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan sebarkan semangat kebangsaan. Sampai jumpa dan salam Indonesia Maju.